Punya teman orang yang beriman itu bawel, brother. Asli, setiap langkah kita dikomentarin, tapi enak. Dia ngingetin kita di jalan Allah, bukan kemudian menjerumuskan kita. Milih mana? Ada yang menampar membuat sadar, ada yang membelai tapi membuat lalai. Milih yang mana? Nyakitin sih omongannya, tapi bener. Omongannya sih nggak nyakitin, tapi salah, nggak enak kan? Punya teman yang beriman itu enak banget, brother. Kita punya salah diingetin, kita nggak semangat disemangatin, kitanya down diangkat. Tapi kalau punya teman yang ahli maksiat, udah repot, brother. Jalan ke surga itu sebenarnya mudah lagi murah. Engkau bisa bertemu dengan siapapun yang engkau suka, tapi tolong jaga akidahmu. Engkau bisa berteman dengan siapapun, berkumpul dengan siapapun, di lingkungan seperti apapun. Tapi konsep yang pertama, engkau harus mewarnai, bukan diwarnai. Karena kita punya warna tersendiri, ya, warna Islam. Kadang kita berpikir ketika ada konflik antara kita dengan seseorang, sikap tegas kita, sikap keras kita, sikap belak-belakan kita itu bisa mengklirkan masalah. Tapi seringkali ternyata justru memperunyam masalah. Gimana harusnya? Masa saya diam aja? Kadang diam itulah penyelesaiannya. Kadang ya, nggak selalu. Tapi kita kadang malas menggunakan kartu ini nih, kartu diam, kartu muhasabah diri, dan kartu doa. Begitu ada masalah sama seseorang, kita diam, kita wudhu, terus kita sholat, habis sholat kita doain dia. Sebutin namanya. Nanti coba rasain bedanya suasana hati kita tentang dia sebelum dan sesudah doa, before dan after. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitab," itu adalah kitab, la raiba fih, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Terkadang kita membaca buku yang ditulis oleh penulis yang terkenal. Mereka menuliskan pada muqaddimah, ini adalah merupakan hasil usaha kami yang maksimal. Akan tetapi tentunya kami menyadari banyak terdapat kekurangan di dalamnya. Tolong kirimkan saran, kritikan dan seterusnya. Namun Al-Quran di awal surah Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Ini adalah merupakan kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Oleh karenanya, barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, maka insyaallah ia tidak akan tersesat selama-lamanya di dunia dan di akhirat. Sebagaimana jaminan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnah." Kutinggalkan kepada kalian dua perkara yang dengannya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran. Makin kita lama curhat sama Allah, makin Allah sayang sama kita. Makin kita lama curhat kepada manusia, makin dia sebel sama kita. Bayangin kita telepon teman kita, baru juga 10 menit, maaf ya udah lowbat. Manusia, tapi Allah Sami'un, maha mendengar. Arti maha mendengar ini, Allah tuh gak pernah bosan ngedengerin curhat hambanya. Jadi kalau kita pengen curhat yang panjang, yang gak akan pernah dicuekin. Kadang-kadang kita curhat lewat telepon ke teman kita, di loudspeaker dia ngapain gitu ya. Kok gak ada suara dia, kok diam-diam aja. Kamu dengar kan? Dari jauh dia langsung lari, iya dengar, terus pergi lagi. Itu manusia, Allah enggak. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau kita tanya ke Allah pengen curhat, Allah bukan menjauh. Apa-apa, sini dekat. Allah malah mendekat pada kita. Apa? Wahai hambaku, ada apa? Kalau teman kita menjauh, kalau Allah mendekat, coba. Sami'un qarib. Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar, memperbaiki diri. Taubat dan taklim Allah nge-like banget tuh. Siapapun yang bertaubat, siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku, ini. Terus Allah ngebanggain dia. Allah walaupun ngelihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak apapun itu.